Terima kasih, Mbak Rahma. Uji laboratorium menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Biskuit dan juga makanan kadaluarsa bisa berbahaya bagi kesehatan. Lalu, bagaimana mengenali produk kadaluarsa tersebut? Di segmen ini kami akan memberikan tipsnya untuk Anda. Seiring dan berakhirnya segmen ini, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam reportase investigasi kali ini. Jangan lupa untuk menyimak berita-berita terhangat lainnya dalam reportase utama sesaat lagi. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa. Makanan kadaluarsa ini tentu produk berkualitas yang bisa dikonsumsi. Untuk mengetahui kualitas makanan kadaluarsa milik Alay dan Gentong, kami membawa 6 sampel biskuit dan makanan ringan kadaluarsa dan 2 makanan ringan yang belum kadaluarsa yang kami beli dari berbagai tempat. Lalu kami bawa ke Laboratorium Fakultas Teknologi Industri Pangan Universitas Padjadjaran Bandung. Di lab ini, kami menguji kapang dan kamir yang biasanya terdapat di biskuit dan makanan ringan kadaluarsa. Kami juga menguji kekerasan pada produk biskuit dan makanan ringan kadaluarsa. Hasilnya, 6 biskuit dan makanan ringan kadaluarsa mengandung kapang dan kamir di atas ambang batas yang diperbolehkan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sementara 2 sampel yang belum kadaluarsa memiliki jumlah kapang dan kamir yang berada di bawah ambang batas SNI. Kapang dan kamir merupakan bagian dari fungi atau jamur. Kapang akan berbahaya dikonsumsi karena kapang selain menyebabkan pembusukan pada makanan, kapang juga mengeluarkan suatu racun yang dinamakan dengan mikotoksin, di mana kalau mikotoksin ini tertelan oleh pengonsumsi, itu akan menyebabkan beberapa penyakit. Kalau dalam hal langsungnya adalah penyakit seperti keracunan, dan kalau dalam jangka panjang itu akan bisa merusak hati, ginjal, dan gangguan saraf. Makanan kadaluarsa ini tentu tidak layak dikonsumsi, terlebih jika biskuit atau makanan yang rusak ini dikonsumsi oleh bayi atau balita yang masih rentan ketahanan fisiknya. Tetapi karena balita ini lebih rentan, itu mungkin tingkatan keracunan itu akan lebih tinggi. Kemudian selain itu mengkonsumsi biskuit yang kadaluarsa, kandungan gizinya juga sudah berkurang. Batas kadaluarsa merupakan indikator mutu sehingga penting diperhatikan kode-kode yang terdapat pada setiap kemasan produk. Harus lengkap dengan tanggalnya, tanggal, bulan, tahun. Jadi tentu ada kode produksi, itu juga untuk kebutuhan penelusuran atau penarikan jika terjadi sesuatu. Jadi harus ada itu. Jadi kalau tidak ada berarti menyalahi aturan. Para pedagang makanan ataupun distributor yang terbukti melanggar aturan soal kadaluarsa ini diancam hukuman pidana mencapai 3 tahun atau denda 6 miliar rupiah. Bagi para produsen makanan, penipuan yang dilakukan Alay dan Gentong jelas merugikan produk mereka. Sebenarnya ada mekanisme untuk menarik kembali produk yang sudah kadaluarsa. Dari distributor diminta untuk menarik, kemudian distributor mengembalikan kepada produsen. Dan yang saya menghimbau juga kepada produsen, kadang-kadang bocor adalah produk-produk yang sudah ditarik ini kemudian dikumpulkan. Nah ini mungkin kadang-kadang bisa bocor juga, bisa bocor ke pasar, diedarkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan produk kadaluarsa ini menjadi tugas bersama antara pemerintah, produsen, dan juga masyarakat. Bila menemukan produk yang mencurigakan, masyarakat wajib melaporkan. Jangan mengkonsumsi yang sudah kadaluarsa. Dan tentu kembali lagi pengawasan ini kompleks, masyarakat tentu harus melakukan komplain. Apapun makanan itu yang tidak enak atau rasanya aneh dan sebagainya, laporkan, itu hak konsumen. Dan kita tidak lanjuti. Kami akan menindaklanjuti pengaduan konsumen.
Agar terhindar dari produk kedaluarsa, kami hadirkan beberapa tips agar Anda mampu membedakan produk yang masih bagus dan sudah rusak. Pertama, perhatikan kemasannya. Apakah kemasan dalam kondisi masih bagus atau sudah rusak? Dan cek juga apakah ada tanggal kedaluarsa dan kode produksinya. Kedua, cium dari aromanya. Apakah mengeluarkan aroma alami makanan atau justru aroma tengik? Ketiga, dari tekstur biskuit atau makanan ringan tersebut, jika masih renyah, berarti kondisi produk masih bagus. Dan sebaliknya, jika sudah melempem, berarti makanan sudah tidak bagus kondisinya. Perhatikan juga apakah terdapat pertumbuhan jamur atau terdapat perubahan warna pada produk biskuit atau makanan ringan tersebut. Keempat, jika dimakan masih terasa renyah dan nikmat, produk tersebut artinya masih bagus. Namun, jika dimakan kemudian terasa sulit digigit dan tengik, sudah dapat dipastikan bahwa produk biskuit atau makanan ringan tersebut kedaluarsa. Kelima, pastikan Anda membeli di tempat yang jelas dan terjamin mutu produknya. Tim Reportase Investigasi.